Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Hendrawan, peserta pelatihan dasar CPNS Instansi Pemerintahan Kota Padang, golongan 3, angkatan 3 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah isu-isu kontemporer di Indonesia. Dalam pembahasan isu-isu kontemporer kali ini, saya akan membahas masalah isu yang pertama yaitu korupsi, yang kedua mengenai radikalisme, dan yang ketiga mengenai hoax. Yang pertama yaitu korupsi. Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang selalu mengancam Indonesia hingga saat ini. ASN menghadapi tantangan yang berat, salah satunya yaitu mengenai masalah praktek korupsi. Dalam menghadapi isu korupsi, sebagai ASN harus memiliki sikap anti korupsi. Berbicara soal anti korupsi, tidak terlepas dari kata integritas. Seorang ASN yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah, nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pencegahan korupsi. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah yang pertama yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Kesembilan nilai integritas itu dapat menjadi modal ASN dalam menghadapi isu dan tantangan tentang bahaya korupsi. Isu yang kedua yaitu mengenai radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme ini merupakan suatu paham yang berbahaya karena memiliki tujuan mengubah ideologi dengan cara ekstrim. Penyebaran radikalisme juga telah menginfiltrasi berbagai institusi sosial seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pendidikan tinggi, serta media massa. Termasuk juga meracuni ASN. Sebagai ASN, dalam mencegah radikal perlu ditanamkan sifat nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan memiliki sifat tersebut, kita sebagai ASN akan memiliki kesetiaan terhadap negara dan tidak terpengaruh dengan paham radikal. ASN perlu menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan. Sebagai ASN, kita perlu membentengi diri dari paham radikalisme dengan membangun paham anti-radikalisme dan juga berperan aktif saling mengingatkan kepada sesama semua kalangan masyarakat. Isu yang ketiga yaitu hoax. Hoax merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Tujuan dari berita bohong tersebut yaitu membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam menghadapi isu hoax, ASN hendaknya menjadi ujung tombak dalam mereda pemberitaan hoax ini dengan menjadi pencerah bagi masyarakat awam, membantu memberikan informasi yang benar dan kredibel sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Untuk menangkal hoax diperlukan langkah awal yang bisa ditempuh agar bisa membedakan dan menghindari suatu berita itu hoax atau bukan. Ada 3 tips untuk menghindari hoax. Yang pertama, kenali siapa yang menyebarkan informasi hoax tersebut. Yang kedua, jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Dan yang ketiga yaitu menyebarkan berita yang positif berdasarkan fakta sebagai usaha perlawanan terhadap berita hoax. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik menepis isu dengan metode USG. Dalam metode USG ini, yang pertama yaitu urgensi.
yaitu mengenai seberapa mendesak isu itu perlu dibahas. Dan yang kedua yaitu seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah. Dan yang ketiga yaitu growth. Growth di sini yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Dalam penilaian USG, angka 5 yaitu mewakili sangat gawat atau mendesak. Angka 4 berarti gawat atau mendesak. Sedangkan angka 3 yaitu cukup gawat atau mendesak. Angka 2 kurang gawat atau mendesak. Dan angka 1 yaitu tidak gawat atau mendesak. Selanjutnya dilakukan perhitungan menepis isu dengan metode USG. Pada kali ini isu yang dipilih yaitu korupsi. Selanjutnya ditentukan faktor penyebabnya. Faktor penyebab pertama yaitu faktor individu, yaitu sifat tamak moral yang lemah. Nilai U diisi dengan angka 5, nilai S angka 5, dan G angka 4, didapatkan total nilai 14. Faktor penyebab yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Nilai U didapatkan angka 5, nilai S diisi dengan angka 5, dan nilai G diisi dengan angka 4. Total nilai yang didapat yaitu 13. Selanjutnya faktor penyebab yang ketiga yaitu faktor ekonomi, yaitu pendapatan rendah. Nilai U diisi dengan angka 4, nilai S angka 4, dan G angka 3. Total nilai yang didapat yaitu 11. Selanjutnya dilakukan perankingan, didapatkan faktor penyebab yang paling tinggi yaitu faktor individu. Dari faktor yang tertinggi itu, maka terpilihlah isu. Maka isu terpilih yaitu pengaruh sifat individu yang buruk dalam melakukan tindakan korupsi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jadilah manusia bermanfaat dimanapun kita berada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.